Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah HZ Sound Heart Mirror Zero EM Single Dynamic Driver, kisaran 500 ribuan. Langsung kita bahas. Music Lover, gua kedatangan satu EM yang cukup menarik nih, ya, dari HZ Sound nih. Dari boxnya Music Lover bisa lihat kan, gambarnya anime. Kemudian pas gue buka, EM-nya ternyata cukup menarik. Refresh, kemudian desainnya agak berbeda dengan Chi-Fi yang lama gitu ya. Terus kelihatan simple gitu. Gue jadi tertarik. Makanya langsung gue review. Fitur lengkapnya seperti ini. Menggunakan 10 mm CNT Diaphragma Dynamic Driver Unit. High Flux Powerful Magnet Architecture. Imported CCAW Voice Coil. Enhanced tuning with improved bass and lavalier treble. High precision CNC machine zinc alloy ear cavities. 0,78 mm 2-pin interchangeable cable design. Konektornya menggunakan 2 pin ukuran 078. High purity OFC silver plated cable. Comfortable L-shape termination plug. Jadi jacknya L-shape. Dan comfortable ergonomic design. Shellnya atau EM-nya ergonomik dan nyaman katanya. Spek dan paket penjualannya. Langsung aja kita bahas desain dan build quality-nya ya. Kita mulai dari yang paling bawah. Jacknya udah menggunakan jack 3,5 mm L-shape, gold plated, 3 pole. Jadi ini yang nggak ada mic-nya ya. Tapi katanya ada juga varian yang ada mic-nya. Cover jacknya bahan aluminium warna hitam doff, ada logo dan tulisan HZ Sound-nya. Kabel OFC silver plated, di sleeve plastik transparan, lentur solid tapi gua rasa ini kuat. Kemudian splitternya bahan mirip cover jacknya dari aluminium alloy. Bagian over ear-nya di cover plastik. Konektornya 2 pin 078, bentuknya kecil, bahan plastik warna hitam. Untuk buds-nya nih, buds-nya gue suka terus terang. Kelihatan fresh, minimalis, seperti tadi kita bahas, agak beda dengan EM-EM Chi-Fi pada umumnya. Biasanya kan bentuknya bulat-bulat, kayak bentuk-bentuk kuping kita gitu kan. Nah ini lebih kecil, kemudian bentuknya agak persegi. Faceplate-nya polosan, ya hanya ada tulisan HZ Sound di bagian bawahnya. Bahannya dari aluminium warna grey, abu, glossy, kesannya minimalis tapi futuristik. Ini gue suka. Di bagian sebelah dalam shell-nya itu ada 2 fan ya, di bagian atas dan bawahnya. Untuk nozzle-nya sendiri itu tipe yang panjang dengan bor gede. Filter bentuknya kayak mesh atau jala. Untuk ear tips-nya, ini dia ngasihnya kan cukup banyak nih. Dapat 6 pasang. Nah itu masing-masing ada yang 3 yang warna putih susu dan 3 yang hitam. Nah semua ear tipsnya itu bahannya silikon, nozzle pendek, bor gede. Terus gue ngerasanya ini cukup lembut. Overall Music Lover, untuk build-nya gue suka, ini kerasa solid banget. Tapi desainnya juga sederhana, minimalis, dan fresh. Gue juga suka. Gue kasih poin 8 untuk desain dan build quality-nya. Fittingnya. Nah fittingnya nih kayak gini nih, gue suka nih. Shell-nya kecil kan. Pas gue pasang ternyata cukup mudah dapat fitting yang pasnya dan nyaman. Terus isolation sama sealingnya juga bagus, kerasa kedap. Gue rasa ini bakalan banyak banget yang cocok sama fittingnya. Ya apalagi yang mungkin kupingnya kecil, mungil, cewek-cewek nih, kayaknya bakalan cocok sama EM ini. Soalnya ya bentuknya yang simple, minimalis, terus memang agak kecil gitu. Langsung aja kita masuk ke yang ditunggu-tunggu pastinya, sound quality. Ya, Music Lover bisa lihat frekuensi responnya ya. Selalu gue bandingkan dengan DRAM E3 yang memang arahnya ke Harman Target. Arah suaranya nih Music Lover bisa gue bilang netral to bright. Dan ternyata Heart Mirror Zero ini kayaknya nggak terlalu ngejar Harman Target deh. Soalnya beda banget tuh. Terutama di bagian bassnya Music Lover lihat kan. Nah, detail tuning suaranya seperti ini. Bassnya bukan bass gede. Jadi kalau Music Lover yang bass head, kayaknya mungkin kurang cocok deh sama earphone atau EM ini. Soalnya arah bassnya itu bass yang cukup aja, tight, yang cepet. Jadi bukan yang boomy, gede gitu, bukan. Tapi buat gue pribadi, gue suka bass yang ini. Buat gue ini cukup banget bassnya. Nggak over gitu. Dan satu yang gue suka, karena dia cepat, impact-nya juga dapet ya, nggak ada keteteran-keteterannya gitu. Sedangkan untuk mid-nya,
posisi midnya kalau music lover juga lihat di frekuensi responnya itu cukup di tengah. Jadi nggak terlalu turun tapi juga nggak terlalu naik. Dan memang efeknya vokal itu kerasa intimate, kerasa deket sama kita. Tebel, jelas, clear, dan sama sekali nggak ada rasa sibilance atau peak untuk vokalnya atau di mid range-nya. Salah satu keistimewaan dari EM ini itu di vokalnya memang menurut gua bagus. Untuk treble-nya tipikal yang open, airy, extend. Ya, nggak ada rasa mendem-mendemnya sama sekali. Ini bukan tipikal EM yang smooth atau halus ya, jadi memang yang agak extend. Yang suka crisp, sparkling, atau mungkin yang kita bisa bilang cering-cering, ini pasti akan cocok banget. Nah, gua kan tipikal yang suka itu dan gua suka memang ini. Tapi memang karena extend, mungkin ada orang-orang yang akan ngerasa ini sedikit terlalu pedas buat mereka. Tapi buat gua sih aman. Jadi yang mungkin seleranya sama gua bakalan suka dengan EM ini. Gue pribadi untuk tuningnya ini pas banget buat gua. Dan gua rasa EM ini akan cocok banget untuk genre lagu seperti classical, jazz, folk song, country, rock, ya, soalnya bassnya cepet banget. Jadi nggak akan keteteran kalau dengerin rock atau metal. Pop juga bagus. Untuk lagu-lagu kayak EDM atau yang sejenisnya memang mungkin nggak shining dia, jadi nggak terlalu bersinar untuk lagu-lagu itu. Tapi di luar itu, ini oke banget. Ya, apalagi lagu-lagu yang cenderung mengandalkan analytical kayak lagu-lagu audiophile, kayaknya mesti cobain deh untuk pakai EM ini. Ngomong-ngomong analytical, nah teknis suaranya seperti ini nih. EM ini kan single dynamic driver, ukurannya 10 mm dan cukup gede nih. Harganya di kelas harga 500 atau 600 ribu. Ini gue lihat di Indonesia belum masuk. Kalaupun ada juga PO. Harga resminya itu sekitar 32 sampai 35 US dollar. Jadi gue bisa bilang mungkin harganya sekitar 500 sampai 600 ribu lah ya. Nah menurut gue nih, untuk teknis kelas harga 500-600 ribu ini termasuk sangat istimewa musik lover. Ya, sangat analytical. Detail, clarity, resolusi itu istimewa sekali. Gambar suara jelas banget, clear, jernih, detail, kegambar dengan sangat baik gitu. Oke banget lah pokoknya semuanya. Untuk soundstage juga bagus, presisi. Untuk kelasnya ya, sangat presisi. Arah suara, pinpoint suara, itu benar-benar ya sesuai dengan memang posisinya gitu. Terus 3D imaging, lega, luas, ya, layering dapat, height-nya juga oke. Pokoknya detail ruangannya itu dapat banget. Separasi instrumen, kepisah-pisah, ya, karakter semua instrumen itu kedengaran dengan sangat jelas. Transient, ini memang istimewanya di EM ini. Cepat, presisi, responsif. Dynamic range, bagus. Suara kecil, kedengaran dengan sangat baik. Untuk suara kerasnya, nah ini memang gue perlu hati-hati. Kalau kita boost volumenya gede banget, memang kerasa sedikit agak peak, terutama di frekuensi atasnya. Tapi menurut gue masih cukup kekontrol lah. Noise floor, bersih, clean. Ini bisa gue bilang black background. Kesimpulannya, HZ Sound Hard Mirror Zero ini untuk kelas 500-600 ribu ini rasanya salah satu EM yang punya analytical paling baik. Ya, teknisnya bagus banget. Cuman memang tuningnya bukan untuk semuanya, karena mungkin music lover tipikal yang suka bass, ini bassnya nggak gede soalnya. Tapi teknisnya bagus, detailnya bagus banget. Sama yang gue suka juga dari EM ini, desain sama build quality-nya. Itu fresh banget. Minimalis, sederhana, tapi kesannya futuristik gitu. Terus fittingnya enak, nyaman, dan bakalan cocok sama banyak orang gue rasa. Gue pikir EM ini punya kualitas setara EM-EM mungkin 1 juta, bahkan mungkin di atas 1 juta. Untuk musik lover yang suka dengan audiophile, gue pikir kayaknya perlu deh nyobain EM ini. Ya tapi itu pendapat gue, ya pendapat pribadi gue. Ya bagusnya cobain sendiri dong, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri musik lover. Oh, kalau misalnya musik lover lagi di Bandung, kalau mau coba-coba, bisa datang aja ke Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas, nomor 205A. Nanti di sana bisa nyobain barang-barang review dari Sinfonia Musik, ataupun koleksi-koleksi dari Sinfonia Musik. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share,
subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!